Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update terbaru yang menarik untuk kita bahas bersama. Ya, di awal tahun yang masih syahdu ini ya, masih sejuk suasananya di pagi hari. Semoga di tahun 2025 Manchester United bisa lebih baik lagi, bisa kembali ke top performanya para pemain, dan manajemen bisa mendapatkan pemain-pemain baru yang sesuai dengan kebutuhan pelatih Ruben Amorim. Oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United berencana untuk mendatangkan kiper baru karena Ruben Amorim menginginkan persaingan yang sehat untuk Andre Onana tahun ini. Sedangkan Altay Bayindir dianggap tidak sebagai pesaing yang kredibel dan ideal bagi Andre Onana. Memang ya teman-teman ya, kalau kita lihat kedalaman skuad dan ketersediaan kiper yang ada di Manchester United, ini bukan sesuatu yang ideal menurutku. Bahkan untuk kiper utama Andre Onana, ini bukan bukan kiper yang bisa menjadi andalan di setiap pertandingan gitu loh. Bayangkan di beberapa match secara beruntun Andre Onana selalu mengalami kebobolan lewat situasi bola mati. Yang kedua, respon dari Andre Onana yang selalu mengecewakan. Responnya sangat buruk menurutku, terutama di musim ini sejak bulan Desember ya. Maka dari itu perlunya ada persaingan ketat. Karena kalau kita lihat Altay Bayindir, ya kalau pesaingnya Altay Bayindir ya sama aja gitu loh. Bahkan kualitasnya masih jauh di bawah Andre Onana. Makanya kalau Andre Onana sebapu-bapunya dia, ya dia nggak merasa bingung lah. Karena kalau misalkan dia main jelek, penggantinya pun lebih jelek. Jadi mau bagaimanapun tetap Andre Onana yang tampil sebagai starter. Sedangkan kalau ada persaingan yang ketat, maksudku secara kualitas justru bisa lebih bagus lagi dari Andre Onana. Dia pasti akan merasa khawatir kalau misalkan dia sering melakukan kesalahan, sering melakukan blunder, otomatis nanti dia pasti akan jarang dipakai. Nah, dengan adanya persaingan dari sisi kiper ini, menurutku ini secara perlahan akan memberikan dampak yang bagus bagi Manchester United. Dan secara perlahan ini akan menjadi cara untuk menyingkirkan Andre Onana. Karena kita tidak bisa langsung menjual Andre Onana ya, tapi tetap butuh persaingan. Nah, persaingan kiper yang pas menurutku di beberapa hari terakhir memang ada rumor kalau Manchester United juga mengincar kiper dari Borussia Dortmund. Tapi berita ini masih belum ada di tahap negosiasi ya, hanya sebatas mengincar gitu. Terlepas nanti jadi atau enggaknya ya kita masih belum bisa memastikan gitu loh. Cuma poinnya di sini memang harus ada kiper baru untuk menjadikan di posisi kiper ini sebagai sebuah persaingan gitu loh. Karena memang di squad sampai saat ini ya, kalau mau berbenah ya dimulai dari sisi kiper dulu. Kiper ini masih belum ideal menurutku. Andre Onana ini bukan sosok yang bisa diandalkan di setiap pertandingan. Memang harus ada persaingan yang sangat ketat untuk kiper. Dan Altay Bayindir kalau bisa dijual ya dijual. Sudah bukan levelnya berada di Manchester United Altay Bayindir. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Beberapa klub Saudi telah memperhatikan situasi Casemiro. Al-Ittihad melakukan pendekatan yang paling konkret selama musim panas. Al-Nassr dan Al-Qodsiyah juga tertarik. Tantangan bagi sebagian besar klub Arab Saudi pada bulan Januari adalah kuota luar negeri mereka sudah penuh, sehingga pemain yang keluar atau membatalkan registrasi untuk pertandingan liga akan diperlukan agar bisnis yang signifikan bisa berjalan. Menurutku situasi Casemiro di Manchester United juga bukan situasi yang bagus ya, terutama untuk musim ini. Bahkan dari musim kemarin kalau kita bicara secara performa, Casemiro ini sudah mulai menurun. Yang pertama karena faktor umurnya sudah bukan di masa prime-nya lagi ya, sudah di usia 30-an ke atas lah. Terus yang kedua secara performa dan skema yang diinginkan pelatih pada saat itu yaitu Erik ten Hag justru memperlihatkan
kelemahan dari Casemiro yang harus mengcover area sebegitu luas di lini tengah Manchester United. Terus yang ketiga ya performa para pemain yang tak kunjung konsisten juga mempengaruhi performa dari Casemiro-nya juga. Maka dari itu perlunya melakukan penjualan Casemiro ini tujuannya untuk meringankan beban gaji yang harus dibayarkan oleh Manchester United. Karena sekarang pemain yang bergaji paling besar di Manchester United yaitu Casemiro sekitar 350.000 per pekan. Segitu besarnya gaji yang harus diberikan ke Casemiro tapi tidak berbanding lurus dengan kualitas performa yang diberikan di setiap pertandingan. Apalagi Casemiro waktu didatangkan ke Manchester United juga bukan harga yang murah ya yang harus dikeluarkan oleh Manchester United. Seingatku di angka sekitar 70 jutaan lah waktu itu dari Real Madrid. Kalau di bursa Januari sekarang bisa terjual di klub Arab, ya menurutku hal yang bagus bagi Manchester United. Tapi yang menjadi masalah adalah kuota untuk pemain-pemain luar negeri di Arab kabarnya kan sudah terisi semua. Nah, ini tinggal bagaimana klub-klub di Arab Saudi ini melakukan proses negosiasi dan mengatur strategi untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Karena Casemiro-nya sendiri sudah terbuka untuk meninggalkan Manchester United dan manajemen juga mempersilahkan kepada sang pemain. Nah, tinggal klub-klub di Arab ini bagaimana proses negosiasinya dan mengatur strategi dalam mendatangkan Casemiro ke Arab Saudi. Karena mau bagaimanapun perlu adanya penjualan ya, karena kalau tidak ada penjualan Manchester United kayaknya juga akan kesulitan untuk mendatangkan pemain-pemain baru gitu loh. Syukur-syukur kalau Casemiro bisa ke Al Nassr, nanti bisa ketemu dengan Ronaldo lagi, ya reunian nggak apa-apa. Pindah aja ke Arab, siapa tahu Ronaldo bisa memberikan apa ya dampak yang positif juga bagi Casemiro kalau misalkan satu klub gitu loh di Arab. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Real Madrid merencanakan tawaran 50 juta pound sterling pada bulan Januari untuk Diogo Dalot untuk mengisi posisi bek kanan mereka karena ketidakpastian mengenai niat Trent Alexander-Arnold untuk pindah ke Real Madrid. Menurutku ya, kalau kita bicara soal Diogo Dalot, ini memang situasinya masih 50-50 ya. Dan situasi dari Real Madrid dalam mendatangkan TAA itu juga masih 50-50. Tapi kalau misalkan nih, kalau terjual sih agak sulit ya menurutku ya. Tapi peluangnya memang masih ada. Dan kalaupun terjual, Manchester United ini harus benar-benar melakukan langkah cepat untuk mendatangkan pemain baru. Mengingat pemain yang berposisi sebagai wingback kiri atau back kiri itu masih sangat terbatas dan ini posisi yang paling riskan. Posisi yang paling harus segera dipenuhi kebutuhannya, terutama untuk musim ini ya. Jadi kalaupun Diogo Dalot ini memang bisa terjual, harus benar-benar dan langsung mendatangkan pemain baru. Ya entah Nuno Mendes, entah Theo Hernandez, entah Federico Di Marco dari Inter Milan, terserah. Yang penting harus mendatangkan pemain baru di posisi kiri ini. Tapi kalau harganya 50 juta pound sterling yang ditawarkan oleh Real Madrid untuk Diogo Dalot ya aku sendiri sih mending dilepas ya. Karena satu-satunya yang biasa diandalkan oleh Diogo Dalot ini apa sih? Ketahanan fisiknya aja. Tapi kalau soal visi, soal taktikal, pemahaman dia secara taktis, nggak ada Cuk. Nggak ada yang bisa diandalkan dari Diogo Dalot kalau dari sisi taktis ya dan taktikal gitu loh. Jadi kalau mau dijual ya monggo nggak apa-apa. Aku sih nggak keberatan ya sebagai fans ya. Justru uang itu nanti dari penjualan Diogo Dalot akan lebih mempermudah Manchester United dalam mendatangkan pemain baru gitu loh. Memang sudah saatnya Manchester United ini bersih-bersih pemain di bursa transfer Januari ini. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United menghadapi situasi pelik terkait kontrak pemain. Jika skenario terburuk terjadi dan klub terdegradasi ke Championship, para pemain tetap berhak mempertahankan gaji mereka saat ini. Hal ini disebabkan oleh absennya klausul degradasi dalam kontrak mereka. Keputusan ini berpotensi
membebani keuangan klub secara signifikan, terutama dengan skala gaji pemain yang tinggi. Tekanan kini ada pada manajemen untuk memastikan performa tim tetap konsisten agar resiko ini tidak menjadi kenyataan. Oke, teman-teman, situasi klasemen Manchester United saat ini memang cukup memprihatinkan ya. Selama 1 bulan Manchester United bertengger di peringkat 10 ke bawah. 3 minggu berada di peringkat 13 dan justru sekarang malah turun ke peringkat 14. Ini kalau kita bicara soal buruk ya buruk, gak terima buruk, bosok wis Manchester United ini bosok wis. Bulan Desember ini asli. Sak bosok-bosok Manchester United itu ya saiki iku yo wis. Pemainnya gak jelas kabeh. Dan yang menjadi masalah adalah kalau misalkan benar-benar ya nauzubillah ya. Waduh nauzubillah, Cuk. Ya pemain lur ini bukan hal yang diinginkan oleh semua fans Manchester United loh. Bahkan kalau misalkan ada beberapa orang nggak apa-apa terdegradasi biar para pemain berbenah, biar manajemen juga berbenah. Enggak, Cuk. Kalau bisa nggak harus degradasi ya sudah berbenah gitu loh. Jangan nunggu degradasi gitu loh. Karena dampaknya akan sangat merugikan bagi klub gitu loh. Dan ini salah satu dampak yang harus ditanggung kalau misalkan terdegradasi, yaitu klub harus bisa menggaji para pemain dengan nominal yang sama gitu loh. Sedangkan kalau terdegradasi otomatis keuntungan pasti akan menurun, beberapa hal pasti akan lebih terbatasi gitu loh. Jadi pengeluaran akan lebih besar tapi pemasukan akan lebih sedikit gitu loh. Dan ini yang harus dihindari. Maka dari itu dengan adanya bursa transfer Januari ini aku sih berharap ada pemain yang bisa terjual. Beberapa pemain lah, kalau misalkan semua pemain yang nggak becus ini nggak bisa terjual, minimal beberapa pemain, 3 atau 4 pemain dulu lah nggak apa-apa, sisanya nanti di bursa transfer musim panas mendatang. Terutama pemain-pemain yang kontraknya akan habis, nah ini harus dijual, seperti Christian Eriksen, Victor Lindelof, Harry Maguire, kalau bisa dijual nggak apa-apa, karena di musim panas besok kontraknya habis. Daripada jadi pemain yang statusnya bebas transfer, mending sekarang dijual atau dipinjamkan. Tapi dipinjamkan keuntungannya kecil sih, mending dijual nggak apa-apa. Sisanya nanti di bursa transfer musim panas mendatang. Dan Manchester United bisa mendatangkan pemain-pemain baru yang lebih bisa menerapkan, mengimplementasikan skema dari Ruben Amorim gitu. Karena mau bagaimanapun kalau komposisi pemainnya masih sama sampai akhir musim nanti, ya tetap akan sulit gitu loh. Apalagi nanti, ya beberapa hari mendatang, kita akan bertemu dengan Liverpool gitu loh. Waduh, semakin dekat poin Manchester United untuk masuk ke zona degradasi. Menang pun nggak mungkin kayaknya ya. Seri sudah bagus menurutku. Jadi masih tetap mendapatkan poin gitu loh. Maka dari itu kembali lagi ya teman-teman, perlunya ada penjualan pemain dan menjaga konsistensi performa para pemain yang ada di Manchester United. Karena yaitu untuk menghindari zona degradasi. Masuk ke 10 besar pun menurutku itu sudah pencapaian yang bagus. Bayangkan, apa ya, indikator Manchester United sudah seburuk itu kalau melihat dari kualitasnya sekarang. Masa target masuk 10 besar itu sudah bisa dikatakan bagus. Ya mau bagaimana lagi lur. Memang keadaannya seperti itu. Kita mau mengeluh pun ya percuma. Para pemain ini masih ada di Manchester United. Beda lagi kalau sudah sapu bersih semua, sudah hilang semua pemain-pemain yang nggak jelas ini, terjual semua. Baru kita secara ekspektasi nanti mulai diperbaiki lagi gitu loh. Karena sudah ada pembaruan dari sisi pemain. Tinggal itu yang belum dilakukan oleh manajemen sampai sekarang. Nah, jadi sekarang kita masih menunggu gebrakan dari manajemen Manchester United seperti apa di bursa transfer musim dingin ini. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.